Selamat datang di sesi kita kali ini, Managing Anxiety, mengelola rasa cemas. Salam pemenang. Bersama saya Yuti dalam sesi ini akan mengajak Anda semua untuk menjelajahi bagaimana mengelola rasa cemas dan mengubahnya menjadi kekuatan. Saya sampaikan juga bahwa pada sesi ini saya tidak akan secara mendalam masuk pada area kecemasan yang sudah menjurus pada situasi gangguan atau disorder, sehingga dapat diharapkan bahwa siapapun yang menyaksikan paparan ini dapat mencari jalan keluar yang efektif secara mandiri. Dari berbagai referensi yang dikumpulkan oleh Asosiasi Psikologi Amerika 2018 menyampaikan bahwa rasa cemas seringkali dikatakan sebagai respon alami ketika adanya ketidakpastian dan tekanan yang mengusik area mental psikologis seseorang. Dengan belajar mengelolanya secara tepat dan efektif, sesungguhnya dapat membantu kita semua untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan baik fisik maupun mental. Sumber lain juga mengatakan bahwa rasa cemas adalah masalah setiap manusia, bisa muncul setiap saat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, baik pada orang dewasa, remaja, maupun anak-anak di sekolah. Yang berbeda adalah bagaimana mereka menyikapi hadirnya perasaan ini. Kecemasan dengan intensitas yang wajar dapat dianggap memiliki nilai positif sebagai motivasi. Mengapa? Karena kondisi ketidakseimbangan tersebut bila disikapi dengan bijak dapat mengubah rasa kecewa, tidak puas, hilang semangat menjadi motor untuk merubah nasibnya. Tapi tidak demikian halnya bila diri kita sendiri membiarkan situasi ketidakseimbangan dalam kesedihan, kekecewaan yang berlarut-larut dan berkepanjangan. Banyak tokoh sukses yang berhasil meraih mimpi karena ia berani kecewa, tidak takut gagal, dan akan secara berkelanjutan mempelajari hal-hal baru yang sangat mungkin membutuhkan kesiapan dan kesediaan kita dalam menghadapi masalah sesuai zamannya. Sebaliknya, banyak juga orang yang menjadi gamang atau labil karena tidak berhasil atau kurang upaya dalam mempertahankan eksistensi dirinya ketika ia didera atau dihadapkan pada masalah yang menurutnya nyaris membuatnya hilang akal atau kurang menggunakan cara berpikir logisnya dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Beberapa kategori rasa cemas yang perlu diketahui bila kita ingin terlibat dalam dinamika situasi yang cenderung berubah saat ini. Rasa cemas ringan ialah tingkat kecemasan yang biasa dirasakan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan masih dianggap wajar. Rasa cemas sedang ialah tingkat kecemasan yang membuat diri lebih fokus berpikir pada satu masalah yang dihadapi, namun masih tetap dapat menjalani aktivitas lainnya. Rasa cemas berat membuat diri tidak dapat berpikir secara realistis, serta pikiran hanya terpusat pada satu permasalahan saja. Akibatnya, aktivitas lainnya tidak dapat dikontrol lagi dan memerlukan banyak arahan agar dapat memusatkan perhatian pada masalah lain. Untuk dua kategori yang pertama, manakala individu terbiasa untuk mengacu pada tujuan hidup yang ingin diraihnya, biasanya ia dapat memanfaatkan pendidikan, pengalaman, jejaring kerja untuk membantunya melakukan identifikasi masalah, mencari solusi yang tepat dari berbagai alternatif yang ada, sehingga sumber masalah tidak terulang kembali. Lebih bagus lagi bila individu tersebut mampu untuk bertransformasi dari kegagalan masa lalu dan menjadikannya sebagai guru terbaik dalam sejarah hidupnya. Untuk kategori ketiga, di mana rasa cemas sudah dirasakan sebagai gangguan atau disorder, maka sangat disarankan untuk menemui tenaga ahli yang dianggap kompeten untuk itu dengan terapi yang konsisten sifatnya. Terima kasih telah bergabung dalam sesi ini. Mengolah rasa cemas bukanlah tugas yang mudah,
Tapi dengan pemahaman yang tepat, kesiapan diri untuk menghadapinya, dan strategi yang efektif, kita pasti dapat mengubahnya menjadi kekuatan. Ingatlah bahwa menghadapi kecemasan dengan keberanian dan keterampilan dapat membantu kita tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan. Salam pemenang.